Sahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in, khususan ila ruhi Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari, wa khususan ila ruhi Syekh Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, wa khususan ila ruhi Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari ala mana wa bi Syekhuna. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kataba yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin wa qala radhiyallahu an. Sahdan adalah sunat mandi itu amat banyak. Setengah daripadanya menghadap kiblat. Nah, halaman 9 kitabnya di tengah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama-sama kita bersyukur, kita membaca alhamdulillah, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita, taufik hidayah serta inayahnya kepada kita, dapat kita berkumpul lagi di majlis yang penuh barakah ini bersama-sama kita melaksanakan ibadah, yaitu tadi pembacaan Ratibul Haddad, pembacaan Maulid Al-Habsyi, lanjutkan dengan pengajian kitab fikih perukunan. Mudah-mudahan ini sebagai bekal kita kelak di akhirat, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada para habaib yang berhadir, bil khusus Habib Abdurrahman Al-Qabsa keluarga, diberi kesehatan, keafiatan, dimurahkan rezeki beliau, dikabulkan hajat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada Pak Asis sekeluarga diberi kesehatan, keafiatan, dan kepada para guru-guru sekalian, jamaah sekalian, mudah-mudahan apa-apa yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini masih kita menyambung tentang masalah mandi wajib. Nah, kemarin sudah, jadi kita disuruhkan mandi wajib apabila kita janabah atau keluar air mani. Nah, maka disuruhkanlah kita mandi wajib. Atau bagi perempuan yang selesai haid, selesai nifas, disuruhkan mandi wajib. Nah, niatnya sudah kemarin, yaitu niatnya paling afdalnya adalah nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badan fardhan lillahi ta'ala. Di dalam hati aku niat menghilangkan hadas besar dari seluruh badan fardu karena Allah taala. Nah, itu niat yang paling sempurna. Nah, misalnya kayak ini Pang, niatnya semalam lah, aku niat mandi wajib fardu karena Allah taala. Nah, sudah cukup, boleh aja. Jadi niatnya. Habis itu rukun yang kedua adalah menyampaikan air ke seluruh badan. Jadi ini berikutnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang sunnah di ketika mandi wajib. Banyak yang sunnahnya banyak. Cuma di sini disebutkan sebahagian. Nah, di antaranya adalah menghadap kiblat. Nah, jadi mandinya menghadap kiblat dapat pahala sunnah. Arti sunnah inilah
pekerjaan yang diberi pahala bila mengerjakannya, bilanya meninggalkan kada berdosa. Tetapi hukumnya makruh meninggalkan tadi, tapi kada berdosa. Arti sunnah ini sesuai yang dikerjakan Nabi. Nabi sidin kayak inilah. Nah, mudahan kita bisa mengikutinya. Jadi menghadap kiblat, di mana arah kiblat situ kah? Nah, hadap ke sana, mandi. Nah, menghadap kiblat. Yang kedua, mengucap bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Hendak mandi wajib nih, membaca bismillah. Nah, tapi ini nyatakan membaca zikir atau membaca amalan aja. Jangan niat membaca Quran karena kada boleh. Jadi niatannya membaca zikir lah. Baca bismillah. Nah, itu kada apa-apa, boleh aja. Nah, bahkan hukumnya sunat membaca bismillah. Dipesertakan dengan muqaranahkan niat. Artinya berimbai dengan berniatnya, mandi wajib. Dan sunat lagi menghilangkan wadi dan maji atau mani atau barang najis. Nah, jadi dihilangkan dahulu. Nah, anunya nih dibasuh, kemaluannya dibasuh. Nah, dihilangkan najisnya. Nah, najis wadi tadi, najis maji itu sejenis, itu keluar daripada laki-laki, kemaluan laki-laki. Nah, ada ngarannya wadi, ngarannya ada ngarannya maji, salam lah. Jadi wadi itu sesuatu yang keluar apabila syahwatnya sedikit aja. Nah, keluar itu wadi. Ada maji itu sesuatu yang keluar juga, mirip dengan mani juga, tapi itu dikarenakan penyakit kah atau angkat barat-barat, itu lain mani itu. Adapun mani ada juga. Nah, itu disucikan dulu, dihilangkan. Itu hukumnya sunat membersihkan itu. Atau ada najis-najis di badan kita, dan disucikan dahulu daripada mandi. Artinya sebelum mandi disucikan dulu. Itu hukumnya sunnah. Setelah itu maka mengambil air sembahyang, artinya mengambil uduk. Nah, jadi sebelum mandi wajib disunnahkan beruduk. Nah, beruduk lah. Apalagi misalnya hendak makan nih. Ini misalnya selesai sudah suami istri lah. Nah, jadi ini hendak goreng. Dulu jangan goreng dahulu kecuali beruduk. Nah, beruduk hanya goreng. Atau hendak makan minum, kelaparan misalnya. Nah, jangan makan dahulu kecuali beruduk. Sunat beruduk. Nah, itulah jadi beruduk. Jadi beruduk lah. Apang namanya mandi kedinginan nih lah, kena aja mandi aja dulu aja lah. Jadi hendak goreng bawa beruduk. Bawa bakami juga. Nah, jangan kada bakami, karena bisa penyakit, kena bilanya kada bakami tak sudah tadi. Sunat hukumnya. Maka diniatkan dengan mengangkatkan hadas kecil juga. Jadi berwudunya berwudu kayak seperti biasa. Berwudu, nah 3 kali boleh atau sekali aja boleh juga. Ini sebelum mandi atau sebelum hendak makan tadi. Nah, sebelum mandi hendak makan nih lah. Nah, jangan makan dahulu, makruh hukumnya makan. Nah, hanya aku tahu aja, alhamdulillah lah. Nah, rancak tau kok makan aja langsung goreng aja, kada wuduan aja lah. Nah, tahu sudah. Jadi ya hendak goreng wudu dulu. Karena makruh hukumnya dalam keadaan suci nih. Nah, jadi hukumnya sunat berwudu dulu, walaupun kada sembahyang, ada nih wudunya nih. Dan menyungguh-nyungguhi menyampaikan air
pada sekalian perlipatan. Nih kita mandi wajib nih. Nah bersungguh-sungguh artinya dasar dikusuk awak kita nih, disampaikan di mana bisa salah mata sini. Nah namanya kada bersungguh-sungguh bisa kada kena banyu sini nih lah. Nah bisa salah mata sini, dilipat-lipatan di mana di ketiak. Nah kenakan juga banyu juga. Dan yang kada dikusuk bisa kada sampai ya banyu. Nah, dilipat-lipatan awak kita nih. Nah, misalnya batis pecah-pecah, nah sampaikan juga karena pecah tadi. Pada sekalian perlipatan di badan kita dan menyalang-nyalangi membasuh pohon rambut 3 kali. Ini nih rambut kita nih. Nah dikusuk-kusuk rambut. Nah di amunnya kada dikusuk-kusuk bisa kada sampai banyu nih lah. Jadi disasala rambut nih. Nah jadi kalau anu banyu dikubuyakan dikusuk-kusuk rambutnya. Nah amunnya ibu-ibu nih panjang rambut, nah, paksa dulu bersungguh-sungguh. Kalau nyari lakian handap aja nyaman aja lah. Nah, artinya kesimpulannya banyu harus sampai ke sesala tumbuh rambut, ke kulit kepala kita nih. Nah, sampai akan ke sana banyu juga mandi wajib 3 kali mengubuinya. Bagus anu sunnah. Dengan tangan kanan yang basah. Jadi tangan kanan mengusuknya nih lah. Kada kawa tangan kiri. Dan mencucurkan air ke atas kepala. Nah kayak itulah, dicurahkan banyak ke atas kepala. Maka memulai pada pihak kanan, kubuy sebelah kanan dahulu. Setelah itu maka pada pihak kiri. Dan menigai basuh. Nah hukumnya sunnah juga. Jadi membasuh kepala 3 kali, mengubui badan 3 kali. Nah dapat pahala sunnah dalam mandi wajib nih. Dan bergusuk-gusuk dan mengakalkan niat hingga kesudahan mandi. Jadi niatnya sampai tuntung mandi nih. Itu sunat. Nah kalaunya bolehlah jar mandi wajib nih, tapi mengubah kepala aja dulu kena sambungannya bis bangun guring. Nah apa nih anu was beniat nyaring bener kadangaran beniatnya, kadangaran mintuha beniat misalnya, jadi haratan mintuha guring beniat nih lah. Nah jadi karena mau berniat niat mandi wajib nih. Nawaitul ghusl wajib fardhu ta'ala kubuya kepala sudah, habis itu ampih guringnya karena subuh menyambungi lagi. Nah boleh aja, jadi boleh. Nah kada usah lagi berniat, apa lagi menyambung tadi kada usah niat lagi, sudah terniatnya sebelum guring misalnya itu boleh. Nah tapi yang lebih bagusnya bersambung, artinya dari benih sampai selesai tuntung nih ada mandinya itu deh. Nah ini agama sudah mengaturakan. Jadi orang beriman itu ada ngarannya mandi wajib. Nah, mandi nang diberi pahala. Ada juga ngarannya mandi sunat. Nah, karena akan datang ada mandi sunnah. Seperti misalnya hendak berangkat ke masjid mandi, nah, itu dapat pahala sunnah. Hendak turun ke pengajian misalnya mandi juga dapat pahala sunnah itu. Nah, banyak pahala sunnah. Adapun makruh pada mandi itu, ini yang makruh-makruhnya nih, yaitu melebihi menyucur air pada anggota. Nah berlebih-lebihan menyucurkan artinya mengubah pada anggota, sudah basah aja nih dibasahi pulang. Nah ini berlebih-lebihan. Nah, napa mandi pian setong mandi aja misalnya. Nah itu kada disuruhkan, makruh hukumnya. Dan mandi pada air yang tenang, banyunya kada mengalir
nang misalnya berbuat dalam sumur misalnya, nah makruh hukumnya. Dan melebihi daripada 3 kali makruh, atau mengurangi daripada 3 kali makruh juga. Jadi lebih bagusnya 3 kali. Dan menanggalkan berkumur-kumur, nah kada berkumur-kumur itu makruh. Jadi berkumur-kumur itu sunnah hukumnya. Jadi kalau kada berkumur-kumur ya hukumnya makruh, kada berdosa maksudnya lah, artinya mandi wajibnya sahaja tapi makruh. Dan meninggalkan memasukkan air ke hidung, nah, itu hukumnya makruh juga. Jadi berkumur-kumur memasukkan air ke hidung itu hukumnya sunnah. Bermula haram pada orang yang tiada berair sembahyang itu 3 perkara. Nah ini orang yang batal wudu, ada 3 perkara yang kada boleh dikerjakan. Kita nih kada berwudu kalau lah, kenapa batal tadi? Habis takantut misalnya. Nah 3 perkara yang haram hukumnya dikerjakan. Kecuali kita berwudu dahulu, hanya kita boleh mengerjakannya. Yang pertama sembahyang. Jadi sembahyang itu berwudu, bilanya kada berwudu haram hukumnya. Dan barang sebagainya daripada sujud tilawah, misalnya membaca Al-Quran sampai ayat yang sujud sajadah, sujudnya. Nah walaupun membaca Qurannya kada berwudu, membaca Quran kada berwudu bolehlah, boleh aja kalah. Tapi jangan Al-Quran jangan diikuti. Kalau Al-Qurannya diikuti itu kada boleh. Tapi kalau bahapal aja bang, membaca surah Wadduha bahapal aja, boleh. Tapi pahalanya kurang bang daripada berwudu. Ibaratnya pahalanya membaca Quran dengan berwudu 100 misalnya pahalanya, kada berwudu 50 aja. Sujud tilawah bang, kalau membaca Quran tadi loh, sujud tilawah, sujud sajadahnya kada boleh, haram hukumnya, kada berwudu. Dan sujud syukur, nah misalnya dapat nafkah, lulus kan misalnya sekolah, lalu langsung sujud syukur, kada sing uduan besar pendek sujud syukur. Kalau masukkan dalam masukkan bola dalam gawang, sujud syukurnya. Padahal kada besar pendek kada berwudu, nah kada sah sujud syukurnya. Jadi sujud syukur itu berwudu. Dan khutbah Jumat, nah berwudu juga nah. Lalu kayak supan khotibnya nah, berwudu naik khotib mimbar kantut sidin, turun supan turun nih lah. Jadi lanjutkan sini aja khutbah. Nah itulah bingung kada pernah tolak ke masjid. Jadi jernang bini coba ke masjid itu nah hari Jumat misalnya lah, ayo aja tolak kaya. Kada tahu seumuran kada pernah berjumat, kada pernah buat berjumat. Tolak kaya di masjid. Hati ada khatib naik ke mimbar, apa tuh jarang, apa itu kesannya, oh kira-kira ma absen tuh kira-kira, ma absen dinya lah kira-kira, keingatan sekolah tadi ma absen, pas ngarannya ibad ngarannya pas ngarannya ibad, ini ke masjidnya ibad ngarannya, lalu mendengarakannya. Pas sampai nang khatib nih membaca doa kalah, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat, jangan habis itu hanya ibadallah aja, angkat tangannya hadir jinya. Nah itu ajalah, kada biasa berjumat nih hadir nih. Jadi alhamdulillah kita ni syukur benar lah, syukur benar kita ni beribadahan kita di sinilah. Nah, Pak Asis menyiapkan tempat kesan kita beribadah ni, syukur alhamdulillah. Sebulan sekali kita didatangkan penceramah sebagai tambahan ilmu bagi kita, alhamdulillah. Nah
membaca tadi apa Ratibul Haddad juga di sini alhamdulillah itu penuh barokah. Amalannya itu amalan yang disusun oleh Habib Abdullah Al-Haddad. Kedua nih yang orang nang kada berwudu tadilah tawaf jikalau sunat sekalipun. Tawaf di Baitullah kada boleh kalau nya kada berwudu. Ini tawaf di Baitullah nih. Yang ketiga menjabat mushaf. Nah, apa menyentuh memegang Al-Qur'an itu mushaf Al-Qur'an kada boleh kada berwudu. Atau membalik warokohnya, membalik kartasnya kada boleh juga kada berwudu. Nah, atau menjabat lohnya, menjabat itu menjapai loh itu tulisan yang ada Al-Qur'an di situ. Misalnya di sini ada Al-Qur'an, dijapai itu kada boleh. Nah, kecuali berwudu. Yang ada tersurat dalamnya Al-Qur'an atau menyentuh petinya. Nah, apa biasanya ada kalau rehat, nah ada peti ini dibuat Al-Qur'an di situ. Jadi wadah Al-Qur'an. Nah, itu kada boleh. Jadi sentuh itu bilanya kada berwudu. Nya ada kalau orang berjual sebelah Al-Jaharat ada petinya situ, peti Al-Qur'an. Nah, itu kada boleh kada berwudu menyentuh petinya tadi. Nah, kecuali misalnya tas lah. Kita membawa tas, dalam tas itu ada Al-Qur'an, ada juga baju, ada juga apa-apakah isinya. Nah, itu kada apa-apa itu. Karena tas itu kada khusus untuk Al-Qur'an, bisa juga kesembut yang lain. Yang peti tadi khusus buat Al-Qur'annya. Itu yang kada boleh, kada harus berwudu kita menyentuhnya. Jadi kayak misalnya Yasin gini nah. Nah, Yasin. Di sini ada Al-Qur'an, kalau lah surah Yasinnya Al-Qur'an namanya. Nah, ini kita kada berwudu, tapi di sini banyak lain Al-Qur'annya pada Al-Qur'annya. Nah, di sini ada wiritan, ada amal-amalan di sinilah. Ibaratnya di sini seperapat saja Al-Qur'annya nih, setengah lebih lain pada Al-Qur'an, itu boleh. Nah, boleh. Tapi kalau nya banyak Al-Qur'annya, misalnya di sini Yasin, doa-doanya dikit aja, Al-Qur'annya banyak, nah itu kada boleh kita menyentuh mengkada berwudu. Jadi kalau kita mengaji misalnya ini Al-Qur'an, nah kita di pinggirnya aja, jangan menghirang ada japai, tetap kada boleh. Jadi kayak apa kita hendak membalik nih, boleh kita menggunakan kayu kah atau apakah untuk membaliknya, asal jangan lawan tangan kita membaliknya. Nah, kalau kita kada berwudu tadi, ini kasihnya kada berwudu lah. Kalau nya berwudu bagus saja. Nah, kada berwudu. Jadi misalnya, nah kalau nang kayak ini tadi Yasin tadi lah, nah kita batal, kita kada boleh menjapai nang kayak ini, japai pinggirnya aja, nang jangan kena hurufnya. Nah, misalnya Yasin lah, kita kada berwudu batal tadi, haram kita hukumnya menjapai hurufnya ini. Nah, kecuali pinggirnya aja, nang jangan kena hurufnya, itu boleh aja. Tapi tadi nang Yasinnya banyak situ apa nang ada juga bercampur lawan amal-amal yang lain isinya. Kalau murni Al-Qur'an tuh pinggirnya pun kada boleh kita menjapai kalau kita kada berwudu. Ini disebutkan tadi lah. Nah, atau menyentuh petinya aja, itu haram hukumnya kalau kada berwudu. Atau kadutnya. Nah, ini misalnya kayak tas lah tapi isinya Al-Qur'an aja. Atau rehalnya. Nah, sama tadi petinya juga rehalnya. Yang ada di dalamnya mushaf, yang ada di dalamnya Al-Qur'an, atau mengangkatkan dia. Nah, jadi sudah tahulah ini artinya Al-Qur'an ini mulia, tempatnya pun mulia juga, kada boleh disentuh oleh orang yang batal hadas kecil atau hadas besar, kada boleh, kecuali disucikan dulu dengan berwudu atau mandi wajib. Nah, itu pekerjaan yang diharamkan bagi orang yang tiada berwudu dalam keadaan batal. Ada 3 yang diharamkan: sembahyang, kedua tawaf, ketiga menyentuh Al-Qur'an dan membawanya. 3 macam. Nah, ini
Akan datang lagi yang diharamkan bagi orang yang junub. Nah, habis hubungan suami istri tadi belum mandi wajib, ada berapa yang diharamkan? Ada 5. Nah, karena akan datanglah, insya Allah kita sambung lagi Kamis akan datang. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seberatan diri oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 sayyidina Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al wa awsil wa hdi wa baligh wa taqabbal sawaba ma qara'na min anwa'il khairat fi hadzal majlis al mubarakah hadiyatan wa wasilah barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Wa naqaddimu jalika wa nuhdihi ila hadrat sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal quraba wa tabi'in tabi'in tabi'ihim bi ihsan ila yaumiddin, khususan ila ruhi Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidus Al-Akbar bin Silsilah Al-Darusiyah Summa ila Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad Summa ila Syekh Muhammad Arsad bin Abdullah Al-Banjari Summa ila Syekh Zaman bin Syekh Al-Banjari dari Syekhina Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari Summa ila Habib Fuad bin Habib Umar Al-Idrus Habib Umar bin Habib Ahmad Al-Idrus Summa ila arwahi walidina wa masyayikhina summa ila jami'il muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afihim wa'fu anhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Jadi ini karena